Ah elah, bosen banget nih. Iya nih, bingung mau ngapain. Kapan dah mulai kuliahnya? Udah gak sabar tahu, pengen cepet-cepet masuk. Kamu bosen. Kamu bingung mau ngapain? Kamu gak sabar mau kuliah. Daripada gabut, mendingan dengerin aja Binfa, bincang-bincang VA. Bentar dulu. Pastiin ya, kalian pada follow IG MBVA UI 2020, subscribe YouTube HMVA UI, dan jangan lupa satu lagi nih, follow Spotify HM Vokasi Akuntansi UI 2020. Jangan lupa ya di follow. Halo teman-teman VA 2020, perkenalkan gue Lila. Di sini gue nggak sendirian, tapi ditemani nih sama teman gue. Halo teman-teman VA 2020, ada gue juga Dian yang bakal nemenin kalian di episode pertama Binfa ini yang berjudul jadi ketua himpunan sekaligus Mapres. Nah, sebelum mulai, pastiin dulu nih teman-teman udah dengerin episode prolog yang ngejelasin tentang Binfa. Jadi yuk ke prolog dulu, dengerin sampai habis ya. Tapi abis dengerin prolognya jangan lupa balik lagi ke sini ya buat dengerin kita yang bakal seru banget ini. Oke, sekarang siap-siap nih. Gue akan kenalin bintang tamu terspektakuler di episode pertama. Dia ini dinobatkan sebagai Most Outstanding Student 2020 Advokasi Universitas Indonesia. Dan tidak hanya itu, tapi ada banyak banget achievement yang gak bisa kita sebutin satu-satu karena nanti gak kelar-kelar nih podcastnya. Bintang tamu kita yang pertama ini pasti bakalan kalian inget terus deh, soalnya dia ini juga sebagai Ketua HMVA 2020 dan juga sekaligus Mapres Vokasi UI 2020. Keren banget kan? Gue aja iri banget nih sama bintang tamu. Sama di gue juga, tapi apa daya ya, kuliah aja masih mager-mageran. Gimana mau jadi Mapres, apalagi jadi ketua himpunan juga. Nah, itu dia Lil, kuliah aja masih ngantuk ya. Ya udahlah ya, sekarang kita minta bocoran aja kali ya gimana caranya bisa jadi ketua himpunan sekaligus Mapres Vokasi 2020. Langsung aja kita panggilkan Kak Dinda Afifah Kurniawan. Halo Kak Dinda. Wah, halo teman-teman semuanya. Makasih banget nih teman-teman dari MBVA 2020 udah ngundang gue sebagai pembicara di podcast kali ini. Sama-sama Kak. Apa kabar nih Kak? Kesibukannya lagi ada apa aja nih selama karantina? Baik, alhamdulillah. Kesibukannya sih gue sekarang karena lagi libur juga, lagi kerja aja sih, kerja terus sambil melanjutkan mimpi. Wih, keren banget tuh. Mimpi lu apa di selama karantina di rumah? Mimpinya mimpi tidur. Ya aduh kan, pasti beda banget nih sama Kak Dinda. Jadi teman-teman, Kak Dinda ini adalah mahasiswa vokasi akuntansi angkatan 2018 ya Kak? Iya, akan 2012. Sekarang sedang menempuh jadi mahasiswa tingkat 3 nih, semester 5 sekarang. Oke, sebelum kita mulai nih Kak, aku pengen confirm nih, bener nggak sih Kakak nih ketua himpunan sekaligus Mapres Vokasi UI? Bener nggak tuh Kak? Iya, bener. Waduh, Tapi keren banget. Makanya nih Kak, di sini kayak kita bakal nanya banyak banget. Tapi satu-satu dulu kali ya Liel, biar nggak langsung berderet-deret panjang lebar ngomongnya. Jadi yang dengerin nggak Iya, bosan. bener banget nih. Nah, kalau misalnya pelan-pelan nih, mungkin dari awal dulu kali ya, yang sebagai ketua himpunan, sedikit penjelasan nih buat teman-teman VA 2020, HMVA itu adalah himpunan mahasiswa vokasi akuntansi. Jadi kayak organisasi di jurusan kita gitu deh. Nah, untuk detail lebih lanjut mengenai HMVA itu tugasnya ngapain aja, ada departemen apa aja, sampai fungsi hingga gimana sih cara masuk HMVA, itu nanti bakal dibahas di acara gathering. Jadi jangan lupa pada datang ya. Langsung ke pertanyaan pertama. Kakak ini kan sebagai ketua himpunan nih, kira-kira tugas sama tanggung jawab Kak Dinda sebagai ketua himpunan ini apa aja sih Kak? Kan kayak kelihatannya berat banget gitu kan, kayak embel-embelnya ketua nih gitu. Oke. Sebenarnya kalau sedikit cerita, aku itu sebenarnya dari zaman kayak teman-teman mahasiswa baru 2020 nih, aku tuh dari dulu selalu memposisikan diri aku tuh yang jadi visioner gitu loh. Aku selalu ngelihat, dulu tuh sebelumnya aku juga punya pengalaman organisasi itu sebelum di himpunan, aku pernah ikut magang di BEM Vokasi gitu. Nah, tapi ketika aku di BEM Vokasi itu sendiri, aku tuh nggak bisa memposisikan diri aku nggak bisa ngelihat masa depan aku di sana gitu loh. Karena ketika aku jadi staff magang di BEM, aku nggak bisa ngelihat peluang-peluang gitu loh di BEM tuh. Kayaknya aku nggak bisa survive gitu loh. Bahkan aku nggak bisa jadi sesuatu lah di sana gitu. Kan ada orang tuh lebih suka kecil di tempat yang besar atau besar di tempat yang kecil. Sebenarnya poinnya nggak lebih ke sana sih gitu. Terus
perbedaannya itu ketika aku jadi staf himpunan HMV. Waktu itu di Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, aku ngeliat gitu, kalau aku di himpunan, di HMVA, aku ngerasa kayaknya aku bisa berkembang di sini gitu. Aku ngeliat hal-hal yang aku bisa kembangin di himpunan ini, di HMVA itu sendiri. Makanya ketika aku jadi staf HMVA tuh aku senang gitu. Dan aku tuh langsung mentargetkan diri aku sendiri bahwa aku nggak boleh berhenti jadi staf nih. Aku harus jadi ketua himpunan gitu. Aku langsung ngeliat peluang itu waktu aku masuk himpunan. Makanya aku senang waktu di himpunan itu sendiri. Nah, kalau untuk tugas dan tanggung jawab di HMVA tuh sebenarnya HMVA sendiri tuh punya 9 subdepartemen di bawahnya. Dan ini sebenarnya termasuk hal baru sih di HMVA itu sendiri karena HMVA itu baru pertama kali punya ketua seorang perempuan gitu. Biasanya selalu laki-laki sebelumnya. Makanya banyak sih sebenarnya program-program inovasi yang HMVA UI 2020 ini bawa dan semoga akan menjadi budaya baru sih di HMVA UI 2020. Karena HMVA ini termasuk lembaga kemahasiswaan yang cukup lama ada di vokasi UI gitu. Oh gitu ya Kak, berarti emang keren banget nih. Kak Dina tuh ngerasa cocok lah dengan memiliki pengalaman dan apalagi berkembang gitu sebagai ketua himpunan gitu ya Kak, dibandingin pengalaman Kakak di BEM gitu. Nah, dari tugas dan tanggung jawab yang sebesar itu gitu Kak, dan Kakak juga udah nyeritain awal mulanya itu gimana bisa tertarik menjabat sebagai ketua himpunan. Terus karena Kakak udah punya pengalaman itu, kira-kira bisa sharing nggak Kak? Sebagai mahasiswa VA 2020 atau mungkin kita nih yang akan memasuki senior di HMVA, apa aja sih Kak yang mesti dipersiapin atau syarat-syaratnya untuk menjadi ketua himpunan? Oke, mungkin sebelum kita punya ambisi gitu, kalau aku sendiri sih, aku tuh selalu punya planning gitu ke depannya ketika aku masuk ke sebuah kepanitiaan atau aku masuk ke sebuah organisasi, aku tuh selalu beranggapan ketika kita sudah masuk gitu ke suatu tempat itu, berarti kan kita punya peluang untuk mengembangkan diri dong. Nggak mungkin kita beranggapan kayak cuman gue iseng-iseng aja gitu. Kalau gue bukan tipe yang kayak gitu. Jadi ibaratnya ketika kita udah nyemplung di suatu kepanitiaan atau suatu organisasi, ya lebih baik kita berenang gitu loh supaya kita bisa survive. Nah, sama halnya kayak di HFA ini gitu. Jadi kalau saran-saran untuk maba sih, mungkin teman-teman harus punya planning dulu nih ke depannya, perencanaan gitu. Di tahun pertama mau ngapain. Jujur kalau gue waktu itu di tahun pertama, gue tuh nggak banyak ngambil kepanitiaan. Gue di tahun pertama itu lebih ke explore diri dulu. Enaknya tuh gue di mana ya gitu. Tahun pertama itu gue ikut intern yang gue bilang tadi tuh. Terus gue langsung jadi pengurus inti Pemira Vokasi juga. Setelah itu gue nggak ngambil kepanitiaan apa-apa lagi tuh di tahun pertama. Karena gue orangnya ini ya nggak bisa kalau nggak ikut lomba gitu. Kayaknya tangan gue gatel aja gitu. Jadi find your path aja dulu sih itu cari tahu jalannya dulu. Nah tahun kedua baru mulai aktif di himpunan gitu kan semester 2-3 tuh. Nah semester 4-nya semester 3-4 itu udah menjadi ketua himpunan gitu di akhir tahun. Terus kalau untuk mau jadi ketua himpunan sih mungkin atau ketua-ketua yang lainnya gitu. Paling selain punya pengalaman sebelumnya gitu di SMA misalnya udah punya pengalaman organisasi gitu. Mungkin teman-teman juga harus punya percaya diri yang bagus sih dan at least punya dasar-dasar organisasi gitu. Misalnya punya leadership gitu. Terus juga percaya diri. Nah, dari cerita singkat Kakak tadi itu aja yang ngejelasin tugas-tugas ya sama tanggung jawab, terus awal mula Kak Dinda mau jadi ketua himpunan, pasti teman-teman VA 2020 juga pada tertarik nih buat jadi ketua himpunan. Nah, bocorin dong Kak syarat-syaratnya atau mungkin kayak kriteria yang cocok buat jadi ketua himpunan itu kayak apa sih? Oke, sebenarnya kalau di UI sendiri mungkin sedikit cerita di vokasi ya. Vokasi itu sendiri sebenarnya punya kepanitiaan namanya pemilihan raya, Pemira gitu. Itu semacam pemilunya UI gitu sih. Nah, mungkin teman-teman nanti yang tertarik jadi ketua himpunan atau ketua lembaga yang lain, bisa tuh daftar. Karena kita terbuka tuh, jadi siapapun boleh ikut sebenarnya tanpa harus jadi staf sebelumnya, itu boleh ikut. Paling untuk syarat jadi ketua,
teman-teman mahasiswa UI 2020 cuman perlu menganggapin administrasi aja sih. Administrasinya tuh kayak teman-teman harus ngisi formulir, terus paling syarat-syarat lainnya tuh kayak IPK tuh minimal 3 untuk menjadi ketua himpunan. Bahkan menjadi staf juga gitu sih sama. Terus kita harus dapetin tanda tangan 2 angkatan. Jadi kayak ibarat persetujuan gitu loh kalau kita emang layak nih jadi calon ketua himpunan. Paling itu sih yang paling utama gue inget kalau ingin menjadi ketua himpunan. Oke, kalau dari kriteria sikapnya nih Kak, harus udah mulai menumbuhkan sikap apa sih nih buat teman-teman mahasiswa PAUD 2020 yang punya misi pengen jadi ketua HMVA? Oke, mungkin ini sedikit saran aja ya. Sebenarnya aku sendiri pun ngerasa ini adalah keuntungan aku gitu. Dulu waktu aku masih jadi kayak kalian gitu, waktu jadi mahasiswa baru di semester 1, aku itu dulu udah mencalonkan diri jadi calon ketua angkatan. Nah, impact-nya sebenarnya, walaupun aku nggak menang gitu, waktu itu cuman selisih sekitar 5 sih sama calon ketua angkatan yang menang itu. Dan akhirnya aku tuh dari semester 1 tuh udah kenal sama anak-anak angkatan aku sendiri seenggaknya. Makanya ketika aku jadi nyalonin jadi ketua himpunan, kebanyakan aku tuh udah gampang gitu loh untuk kenalan lagi gitu. Jadi kayak udah kenal kan sebelumnya. Jadinya untuk tahu angkatan sendiri tuh udah lebih gampang. Nah, selain itu punya sifat yang friendly. Selain itu juga mungkin kalau kalian berminat untuk menjadi ketua himpunan sejak dini, mungkin teman-teman juga bisa prepare nih dari segi leadership-nya, terus critical thinking-nya, pengambilan keputusan secara cepat, terus dari segi leadership-nya juga nanti ketika itu semua udah terpenuhi sebenarnya kayak public speaking gitu-gitu bakal terlatih juga sih seiring dengan berjalannya waktu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nih misalnya teman-teman belum punya pengalaman organisasi, ya coba aja dicari dulu gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya waktu SMA aku tuh cuman belajar doang loh Kak, aku bahkan nggak ikut organisasi apa-apa. Jadi nggak usah berkecil hati gitu loh, karena nggak ada kata terlambat untuk suatu hal yang baik. Jadi teman-teman coba aja explore diri kalian dulu. Kalian plotting nih di semester 1 mau ngapain, belajar hal apa yang bisa ningkatin value apa di diri kalian gitu. Banyak banget hal yang bisa dieksplor di UI. Jadi manfaatin sebaik mungkin kalian kuliah 3 tahun ini, kalian mau ngapain dan bakal jadi apa ketika udah lulus di UI itu. Wah, kayak gitu ya kurang lebihnya. Kalau misalnya teman-teman PA 2020 udah punya misi nih, pengen jadi ketua himpunan kayak Kak Dinda gitu, bisa tuh tadi tuh dicatat harus kayak gimana. Nah, ke pertanyaan selanjutnya nih Kak, kita pengen tahu, Kakak tuh pernah nggak sih menemukan kesulitan sebagai ketua HMPA? Pasti pernah. Boleh nggak Kak ceritain pengalamannya dari mulai mencalonkan diri sebagai ketua HMPA hingga sampai saat ini menjabat dan gimana cara Kakak mengatasinya? Oke. Wah, ini menarik banget sih pertanyaannya. Makasih ya udah ditanyain, jadi gue bisa cerita nih. Jadi untuk kesulitan sendiri sih ya, mungkin karena aku itu sebenarnya ketua himpunan perempuan pertama di FAUI. Jadi kesulitannya tuh banyak gitu. Bahkan pertama kali aku ingin mencalonkan diri aja tuh udah diremehin sebenarnya. Kayak, emang perempuan bisa jadi ketua himpunan gitu. Dan untuk wakil aku sendiri aja, wakil aku kan cowok, Givari gitu, kalau teman-teman tahu. Dan ada tuh mungkin segelintir orang tuh yang ngomong gitu, kenapa nggak ketuanya yang cowok aja, terus aku yang jadi wakilnya gitu. Hal-hal kayak gitu tuh udah aku dengar dari aku SMP gitu. Jadi aku tuh udah kebal banget kayak gitu-gitu, karena emang dari dulu aku sekolah tuh mulai SMP aku emang udah suka ngambil peran penting gitu loh di suatu komunitas. Jadi udah sering banget lo denger kayak kenapa sih lo yang jadi ketuanya gitu-gitu tuh udah sering banget denger. Jadi sebenarnya ini kesulitan yang udah berkali-kali aku hadapin dan akhirnya jadi biasa aja sih gitu. Jadi teman-teman, seperti yang teman-teman tahu, gender equality, jadi udah nggak masalah sih ketika gendernya itu perempuan atau laki-laki yang ingin menjabat sebagai leader di suatu komunitas. Jadi itu udah sah-sah aja sih sekarang. Bahkan di HMPA sendiri pun sudah membuktikan gitu dengan adanya aku sebagai ketua himpunan perempuan pertama di jajaran ketua himpunan mahasiswa vokasi akuntansi. Paling terberat sih itu sih waktu awal diragukan oleh orang lain gitu-gitu. Oh, berarti kayak dari dalam nih Kak, dari dalam batin lebih tantangannya. Dan itu kayak permasalahan yang general, banyak lah, masih banyak permasalahan yang kayak gitu ya Kak tentang gender equality. Kalau sebenarnya ada batasan gitu yang
jadi kayak stereotip masyarakat kalau misalnya perempuan tuh nggak bisa ambil peran penting gitu, apalagi dalam kayak organisasi kayak gitu-gitu, lebih disukai itu pria gitu kayak yang ambil peranan itu. Iya, karena kelihatan kayak lebih cocok, lebih tanggung jawab mungkin ya kelihatannya. Nah iya, Tapi bener. ternyata kalau udah lihat kayak Kak Dinda gini kan, wah gak juga loh, nggak semua cowok Bener, loh. membuktikan gitu. Bisa juga loh cewek gitu kan. Nah, dari tantangan yang tadi Kak Dinda omongin nih, ada pasti nih keuntungan-keuntungannya pas jadi ketua HMVA. Apa aja tuh Kak keuntungan-keuntungannya yang bisa didapetin? Oke, mungkin di balik kesulitan pasti ada kemudahan ya. Nah, mungkin kemudahan ini bentuknya dalam benefit yang aku dapat nih, sebenarnya lebih ke relasi sih, koneksi gitu yang aku punya. Jadi, aku berpikir bahwa mungkin ketika aku nggak jadi ketua himpunan gitu, aku cuma jadi mahasiswa biasa dan mungkin aku nggak dapat hal ini gitu. Bahkan aku bisa kenal gitu sama alumni-alumni VAUI yang dari angkatan pertama gitu. Kebetulan HMVA sendiri kan udah jalan 10 tahun ya. Udah 1 dekade kita berjalan. Nah, aku tuh kenal sama ketua himpunan dari atas-atas gitu loh. Bahkan dosen pun jadi lebih terbuka gitu loh sama aku. Bahkan ada salah satu dosen yang sekarang tuh udah deket banget lah sama aku gitu. Dia nawarin, Dinda, kamu mau bikin perusahaan nggak? Kalau kamu mau bikin, bareng aja yuk sama ibu gitu. Bahkan ada dosen yang sampai kayak gitu. Jadi itu privilege yang aku punya ketika aku jadi ketua himpunan. Deket banget sama dosen tuh kayak udah nggak ada jarak, tapi tetap masih sopan ya dalam lingkup sopan. Tapi ya itulah gitu. Mungkin ketika aku bukan ketua himpunan, mana mungkin sih dosen apa-apa tuh nyarinya aku gitu loh sebagai orang yang pertama mereka cari. Jadi aku ngerasa itu termasuk keistimewaan sendiri sih jadi ketua himpunan. Jadi walaupun tanggung jawab besar, tapi yang kita dapat juga besar juga gitu loh. Kayak hal-hal kayak gitu nggak mungkin didapat sih kalau kita cuma jadi anggota biasa himpunan gitu. Wah, iya sih, emang kelihatan juga sih Kak benefit-benefitnya tuh. Aku sebagai staff HMPA juga ngeliat wah kayak keren banget dan enak banget gitu loh. Selain di samping benefit yang udah tadi Kak Dina sebutin, juga bisa menjadi kesempatan buat teman-teman tuh ngembangin potensi diri, ngembangin sifat leadership dan lain sebagainya gitu. Nah, terus Kak, aku juga pengen tahu nih, gimana tuh perasaannya pas pertama kali Kakak akhirnya dinobatkan jadi ketua himpunan? Wah, perasaannya sih kacau sih. Karena ketika itu aku dinobatin jadi ketua himpunan tuh di hari aku ulang tahun. Wow, spesial banget ya kayaknya Kak. Iya, betul. Spesial banget. Jadi berdasar itu emang kebetulan farewell partinya itu di 24. Enggak, sebenarnya di 23 Desember sih. Nah, kebetulan 23 Desember itu ulang tahunnya wakil aku. Jadi aku sama wakil aku tuh beda setahun. Sebenarnya bukan beda sehari ya, sebenarnya beda setahun. Ya, dia 23, aku 24 gitu. Wow. Iya. Terus Kak? Jadi di tanggal 23 itu kita farewell party, penobatan ketua himpunan, itu sampai malam kan acaranya. Nah, tanggal 24-nya aku ulang tahun. Jadi di hari itu aku dinobatkan jadi ketua himpunan, ada serah terima jabatan gitu. Rasanya campur aduk sih, karena menyadari gitu, oh gila tanggung jawab gue ke depan selama 1 tahun tuh banyak ya gitu. Gue harus ngurusin 70 orang di bawah gue nih gitu. Ada 9 departemen gitu. Kira-kira gue bisa nggak ya apa yang gue omongin pas kemarin pencalonan tuh, itu gue realisasiin semua. Karena gue termasuk orangnya nih yang suka komen gitu loh, suka komen hal-hal buruk gitu, terus pengen gue perbaiki. Takutnya kan cuman tong kosong gitu ya, kita nggak bisa realisasiin itu. Tapi sebenarnya solusinya itu ketika pertama kali kepilih jadi ketua himpunan terus banyak ketakutan gitu, tetap harus eksekusi sih karena ideas without execution is just a dream gitu kan. Makanya bisa sampai sekarang yaitu kita harus eksekusi apa yang udah kita impiin, udah kita planning. Sebelum lanjut, pastiin dulu kalian udah follow Instagram @cafemeetstalks, @liputankerja, @akseleran_id, dan @yukampus_id. Buruan follow ya, dan dapatkan info-info menarik. Berarti jadi ketua himpunan ini sekaligus jadi hadiah buat ulang tahun kakak tahun ini Iya, ya? bener. Tahun kemarin berarti ya? Gue juga terima kasih banget sih sama kalian yang udah milih kemarin. Tapi yang tadi Kak Dinda ceritain di awal kan dia juga sebagai Mapres Vokasi UI 2020. Mapres itu apa sih Kak? Kan pasti mahasiswa VA tuh kayak maksudnya belum ada yang tahu gitu. Boleh dijelasin dulu Kak? Oke, jadi Mapres itu kepanjangannya mahasiswa berprestasi kan. Dan program ini tuh tiap tahun diadain oleh Kemendikti gitu, tiap tahun. Dan menurutku ini dulu ketika aku jadi mahasiswa baru juga menganggap
Mapres ini sesuatu yang kayak susah untuk digapai gitu loh. Karena ya aku tuh siapa gitu kan. Kayaknya nggak bisa deh gitu untuk menggapai Mapres itu. Jadi Mapres tuh program tahunan Dikti. Jadi diselenggarain tuh sebenarnya tahapannya tuh banyak gitu. Awalnya itu di tingkat jurusan dulu. Jurusan itu mau ngambil siapa nih mahasiswa terpilihnya untuk jadi perwakilan jurusan. Nah, nanti kalau dia udah jadi perwakilan jurusan, itu masuk ke lawan di fakultas. Jadi fakultas itu di fakultas sendiri kita ngelawan jurusan-jurusan lain kayak misalnya ada ADM, ada RK, ada pariwisata, ada MRA, itu kita lawan. Nah, ketika udah masuk di fakultas, baru masuk ke tingkat UI. Nah, di tingkat UI itu kita ketemu nih sama calon-calon mapres lainnya dari tingkat sarjana. Cuma kita nggak lawan mereka karena kita tuh tingkat diploma dan itu khusus. Kita tuh beda sendiri tingkatnya, beda sama fakultas-fakultas yang lain ada di UI. Jadi makin kecil kan tuh tahapannya. Udah masuk ke UI itu kepilih cuma satu. Jadi dari awal tuh 9 orang di tingkat fakultas, terus kepilih lagi 3 di tingkat universitas. Nah, untuk mewakili UI-nya sendiri itu di tingkat nasional cuma kepilih satu untuk ngelawan univ-univ lainnya kayak UGM, IPB, ITB gitu lain-lain pokoknya. Panjang juga ya tahapan seleksi. Tapi nih sebelum kemana-mana lagi nih, kan kakak udah jadi ketua himpunan nih. Tapi kenapa sih kakak mau lagi buat jadi salah satu kandidat Mapres? Awal mulanya gimana? Oke. Mungkin ceritanya kayak gini ya. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya ketika teman-teman sedikit penasaran gitu sama kehidupan perkuliahan tuh kayak apa sih gitu. Nah, aku tuh juga ketika aku lulus SMA gitu dan masih nyari-nyari univ nih ceritanya. Aku tuh dulu suka baca-baca gitu loh tipe-tipe mahasiswa yang ada di tiap kampus gitu kan. Mungkin yang teman-teman suka tahu tuh paling sering dengar kayak mahasiswa kupu-kupu. Terus ada lagi mahasiswa kuker, kuliah kerja. Terus ada lagi kura-kura, kuliah rapat. Nah, pas aku tahu ada kayak gituan, aku tuh mau coba semuanya. Bayangin gak? Aku pengen nyoba jadi mahasiswa kuliah kerja. Kupu-kupu belum sih, belum pernah. Tapi aku nggak pernah memandang kupu-kupu tuh sebagai hal yang negatif sih, karena mungkin ya itu kan semua pilihan hidup ya. Jadi kalian mau jadi mahasiswa kupu-kupu, kuker-kuker, kura-kura, atau bahkan kuliah lomba tuh apa ya namanya? Kulom apa tuh? Kulom tuh betul. Pokoknya kalau ditambahin ada yang lomba juga tuh Kak Dinda, ukar, kura-kura, sama kulom tuh. Wah, diambil semua tuh. Karena aku nggak pernah memandang negatif kupu-kupu sih, karena bisa jadi itu pilihan hidup aja. Mungkin teman-teman VA 2020 kalau misalnya mau jadi kupu-kupu pun, aku menghargai itu karena bisa jadi kan kalian punya hal sendiri yang kalian fokusin kan. Misalnya kalian kupu-kupu tapi kalian mempelajari 5 bahasa gitu kan. Aku mah nggak masalah gitu. Itu kan pilihan hidup kalian. Misalnya kalian kupu-kupu terus kalian bantuin nyokap jualan gitu. Ya nggak apa-apa sebenarnya itu kan pilihan hidup. Atau kalian kupu-kupu karena rumah kalian jauh gitu. Itu kan sebenarnya hanya alasan aja gitu. Jadi nggak apa-apa kalau kalian kupu-kupu pun. Aku sendiri pun itu. Jadi dari ceritanya itu. Jadi pengen nyobain gitu. Apa sih rasanya jadi semua jenis mahasiswa itu. Makanya aku nyobain. Jadi awal mulanya itu sih gitu. Aku orangnya suka ikut lomba. Suka ikut lomba tuh kayak, pokoknya jiwa kompetitif itu ada lah gitu. Dari SMA tuh aku emang udah suka ikut kompetisi gitu. Dan ini berlanjut ketika aku kuliah. Aku tuh menganggap kalau aku ikut lomba tuh kayak aku nyari uang aja sih sebenarnya. Karena kan kalau ikut lomba tuh ada hadiahnya kan. Ada uangnya, ada rewardnya, ada piagamnya segala macam. Jadi nggak cuman untuk nambahin achievement aja, tapi aku juga kadang tuh buat menyambung hidup. Jadi ibaratnya aku uang jajan dikasih sama orang tua gitu. Dan itu terbatas banget, dan itu nggak bersih lagi. Masih untuk bayar uang asrama. Aku kebetulan di asrama kan tempat tinggalnya waktu itu ketika kuliah. Di asrama itu nggak bersih gitu, uang jajan aku tuh nggak bersih. Akhirnya kadang aku tuh ngerasa kayak, aduh ini masih tanggal 15 gitu. Terus uang jajan aku tuh habis. Akhirnya aku tuh mikir kan, otak aku mikir kayak, gimana nih caranya buat dapat uang tambahan gitu. Nah salah satunya tuh dengan aku ikut lomba. Kan lumayan banget ya, aku ikut lomba esai misalnya dapat hadiah tuh 2 juta. Uangnya tuh di tangan aku langsung, dan itu kadang jadi kadang lomba tuh aku bikin fun aja. Jadi nggak yang gimana-gimana, kadang untuk menyambung hidup juga gitu. Lumayan lah, bisa ke Margo. Bener banget. Soalnya kan kita nongkrong. Kalau sama teman-teman kuliah nongkrong juga kan. Iya tuh. Untuk kerjaan kita tuh. Nah iya, kita tuh yang itu tuh tipenya tuh. Kita tuh. Tapi sebenarnya juga gak sedikit ya kalau lomba-lomba yang pendaftarannya free tapi hadiahnya juga nggak dikit-dikit banget. Nah itu tuh teman-teman bisa ngelihat itu tuh sebagai kesempatan gitu loh. Atau misalnya pendaftarannya cuma 30.000 gitu, 25.000 tapi bisa dapat
hadiah senilai 1 juta. Itu tuh jadinya kayak uang bayar investasi aja sih gitu. Jadi kalian selain bisa dapetin uang hadiah itu, kalian juga jadi terlatih gitu. Misalnya lomba esai gitu kan, jadi makin jago, jadi bisa menang terus ya kayak. Iya, kalau aku sih ibaratnya kayak kasarnya sih ya, aku ngomong tuh kayak judi halal sih. Kayak aku cuma naruh duit 30.000 misalnya kayak tadi yang Lila bilang, tapi aku bisa dapetin, dibalikin lagi tuh ketika aku menang dapat 1 juta. Kan lumayan banget. Cuman effort aku bikin suatu ide tertentu, nulis gitu, bikin esai. Akhirnya aku dapat apa yang aku mau gitu, nggak cuma dapat uangnya, tapi aku juga dapat achievementnya kan, dapat pialanya segala macam. Dan itu kadang juga jadi momentum aku untuk main sih gitu, kayak aku pernah ikut lomba di UNES di Semarang kan. Akhirnya daripada aku suka Semarang nggak ngapa-ngapain, cuman pergi ke tempat-tempat wisatanya aja, mendingan aku sekalian ikut lomba kan. Kadang tuh aku ikut lomba gini, mungkin ini tips juga ya kalau teman-teman mahasiswa baru, teman-teman VAUI 2020 mau ikut lomba. Tips aku sih ya, teman-teman tuh harus bikin planning juga nih. Jadi nggak cuma planning dalam kehidupan berorganisasi aja, tapi teman-teman juga harus bikin planning kalau teman-teman mau memutuskan untuk jadi mahasiswa kulon-kulon misalnya tadi. Harus punya planning. Waktu itu tuh aku berangkat ke Semarang, aku nyari 2 lomba yang tanggalnya tuh mepet. Jadi bayangin teman-teman, pengalaman aku pernah ikut lomba di 2 instansi berbeda, satu di UNES, Universitas Negeri Semarang, satunya lagi di UIN, UIN Wali Songo Semarang. Nah, 2 tempat itu, yang satu lombanya itu di hari Sabtu, di UIN itu lombanya hari Sabtu. Nah, di UNES itu lombanya hari Minggu. Jadi aku sekali berangkat ke Semarang, langsung ikut 2 lomba, karena kan berangkat ke Semarangnya itu pakai duit pribadi kan. Oh, iya. Aku nggak mau rugi, maksud gue udah jauh-jauh dari, aku kan domisili Bekasi ya. Aku udah berangkat dari Bekasi ke Semarang, terus cuma ikut lomba 1, udah gitu kita kan nggak tahu menang atau kalahnya ya, karena ibaratnya kita dipanggil ke sana itu baru masuk 10 besar gitu. Makanya strateginya itu kemarin aku nyari tuh lomba-lomba lagi yang di sekitar Semarang, yang tanggal-tanggalnya deket. Kebetulan dapet. Nah, akhirnya gitu tuh kejadiannya. Dalam minggu yang sama aku ikut 2 lomba, dan alhamdulillahnya dua-duanya menang. Alhamdulillah, emang keren banget perjuangannya, terbayarkan gitu ya Kak. Terbayarkan, jadi kayak sekalian main gitu kan. Kadang kan kita butuh refreshing juga kan. Balik modal. Memang Balik modal. bener banget. Dan emang sebenarnya itu lomba nggak semenakutkan itu ya Kak. Maksudnya lo nggak harus pinter, lo nggak harus apa gitu. Dan emang pengalaman sih yang dicari buat lomba itu. Dan kayak nggak ada ruginya nyoba, menang alhamdulillah, enggak pun dapat pelajaran gitu. Dan itu bisa dilatih terus gitu. Tadi kan banyak tipe-tipe jenis mahasiswa yang tadi udah aku sebutin. Kalau milih yang kuker-kuker, koneksi yang kalian dapetin juga kebanyakan orang-orang yang suka organisasi gitu kan, yang pokoknya leadership bagus segala macam, tapi mungkin dari segi educationalnya nggak begitu. Tapi kalau teman-teman ikut yang kulom-kulom itu tadi, kuliah lomba, teman-teman juga dapat koneksi nih gitu. Aku tuh punya teman banyak yang di univ-univ lain bagus juga, dan mereka tuh kadang sama-sama jadi mapres juga gitu loh ternyata. Jadi mereka punya tipe orang yang berbeda gitu yang kalian temuin. Pasti kalian notice sih kalau kalian mungkin mau mengikuti jejak aku gitu. Iya, bisa banget tuh ikutin jejak Kak Dinda. Toh juga positif gitu dan emang pasti bermanfaat buat kalian deh. Apalagi achievement lombanya itu bisa dimasukin ke CV. Nah itu tuh benar-benar penghias dan jadinya bermanfaat banget kalau kalian mau daftar-daftar organisasi atau nanti bahkan di kerjaan gitu. Nah nih Kak, lanjut lagi ke pertanyaan ya Kak. Selain yang tadi nih kita udah ngomongin lomba lumayan banyak gitu. Apakah itu menjadi salah satu syarat utama untuk daftar Mapres atau ada syarat-syarat lain sih Kak? Misalnya IPK-nya nih harus lebih tinggi dari tingkat IPK yang umumnya ditentuin UI buat ikut organisasi yang tadi udah Kakak kasih tahu di awal. Apakah harus lebih tinggi IPK-nya atau misalnya harus lombanya tuh setingkat apa gitu atau ada minimal angka lombanya itu berapa banyak gitu Kak? Oke, sebenarnya dari macam-macam persyaratan untuk daftar Mapres, sebenarnya yang paling sulit adalah satu persyaratan utamanya itu harus punya maksimal 10 sertifikat di tingkat nasional maupun internasional. Tapi at least punya satu sih yang internasional. Wow. Gitu. Itu paling susah karena kan untuk dapat 10 sertifikat itu butuh waktu ya. Jadi nggak mungkin cuma nyiapin sebulan gitu terus teman-teman bisa dapat 10 sertifikat. Itu yang paling berat sebenarnya. Kakak yang tingkat internasional dapat apa Kak? Dari lomba? Itu yang di UNES sih internasional. Yang tadi aku cerita di UNES itu internasional. Oh, berarti sebenarnya bisa nabung dari sekarang ya Kak, sertifikat itu kayak 10 tuh kalau kalian emang nyarinya 1 bulan sebelum pendaftaran ya memang mungkin terasa berat. Tapi kalau dari sekarang, apalagi dengan sistem PJJ nih teman-teman bakal lebih gampang buat lomba karena
submit-submitnya online gitu kan. Iya kan kayak abis kuliah gitu kan. Bisa aja sorenya langsung ikut lomba. Nyari lomba apa nih gitu. Bisa banget. Tapi teman-teman juga jangan lupa sih cari yang bikin kalian semangat gitu loh. Dulu apa yang bikin aku semangat pengen ikutan Mapres tuh, apa yang bikin aku ambis banget nih pengen jadi Mapres vokasi gitu. Karena sesimpel ini, aku kan dulu kalau dari Bekasi ke Depok tuh naik kereta ya. Terus kalau teman-teman nanti ketika udah perkuliahan mulai gitu, misalnya teman-teman ke UI gitu. Terus teman-teman turun di stasiun UI. Nah, di stasiun UI tuh ada banner gede banget. Itu biasanya nampilin foto Mapres UI biasanya. Dan aku tuh, cita-cita aku tuh cuma sesepele itu. Aku pengen muka aku ada di banner itu. Itu yang bikin aku semangat. Kalau itu, aku tuh gak mikir, aduh Mapres tuh enak ya bisa mudah dapet LPDP gitu kan. Nanti kalau misalnya mau S2 di luar negeri, itu kan sebenarnya ya emang yang kita tahu kebanyakan Mapres tuh gampang dapet LPDP segala macam. Tapi kalau aku tuh yang bikin aku semangat cuma sesimpel, aku pengen muka aku ada di banner gede, segede 3 meter, lo bayangin bannernya segede apa ya? Muka gue ada di sana gitu kan. Cuman cita-cita itu gak kesampaian juga sih, karena waktu pas aku seleksi Mapres tuh lagi corona juga kan. Jadinya perkuliahan udah dibikin online tuh. Tapi itu keren banget sih Kak, kejadian kecil terus kayak jadi dari sekecil motivasi. Iya, sekecil ngeliat banner gitu di stasiun gitu jadi benar jadi realita gitu. Bisa jadi nih teman-teman VA dengerin podcast ini terus jadi kepikiran wah pengen jadi Mapres nih gara-gara dengerin Kak Dinda. Terus jadi kejadian bisa jadi kan. Jadi kan ibaratnya itu kan jalanan utama ya. Jadi kalau lo naik Bikon juga ngelewatin itu. Keluar masuk UI itu juga. Ada nama gue, bertambah bangganya orang tua gue ngeliat kan anaknya mukanya gede banget. Iya. Yang mau mukanya ada di banner di depan stasiun UI, silahkan jadi Mapres. Iya, bener banget. Ikutin jejaknya Kak Dinda. Tapi sebenarnya walaupun gue nggak di banner, gue masuk Instagram yang Univ Indonesia sih. Wah, itu keren banget sih. Masuk Instagram Univ Indonesia tuh followersnya kan tinggi banget ya. Dan dilihat sebanyak itu tuh kebanggaan sih. Jadi buat mahasiswa PUI 2020, jangan sepelekan hal-hal kecil yang bisa bikin kalian memotivasi diri kalian gitu. Jadi kadang hal-hal sepele itu justru yang bisa kalian semangat. Jadi nggak selalu hal yang tinggi gitu, tapi kadang hal-hal sepele kayak gitu sebenarnya layak kok buat jadi alasan kenapa kalian bisa melakukan sesuatu yang kadang menurut kalian nggak mungkin. Jadi nothing is impossible ketika kalian bisa mampu berani mimpi tinggi, ya kalian lakukan gitu, karena ibaratnya ketika kita berani untuk mimpi tinggi, ketika kita jatuh pun kita masih ada di atas gitu. Bener banget tuh, suka tuh sama kalimatnya tadi. Nah Kak, aku juga mau nanya nih, itu semua dari tahapan seleksi yang tadi udah Kalina bilang, terus persyaratan ada sertifikasi lomba atau IPK gitu misalnya, itu tuh nilainya berdasarkan apa sih Kak? Ada nggak sih detail komponen penilaian yang harus diperhatikan? Dan siapa sih Kak yang nilai itu semua? Oke, kemarin itu sendiri kalau untuk yang nilai itu ada jurinya sih dari, wah jurinya aku kaget banget sih. Jurinya tuh guru-guru, profesor-profesor gitu loh. Gelarnya tuh udah profesor-profesor semua di UI gitu. Ada profesor dari FT yang jadi juri gitu, dari FIB. Jadi segala macam ini sih aspek jadi juri tuh banyak. Dan mungkin aku tadi kelewatan ya, salah satunya juga yang selain sulit itu untuk ketika teman-teman daftar dari Mapres, teman-teman juga harus nyiapin karya tulis ilmiahnya kalian. Nah, itu bentuknya tuh harus ada prototipe-nya. Jadi, teman-teman nggak bisa tuh yang bentuknya cuma ide doang. Misalnya cuma mau buat produk apa, tapi tanpa ada prototipe-nya. Nah, itu tuh juga harus susah tuh, karena kadang tuh harus yang berdampak juga gitu ketika kita buat suatu produk. Kira-kira ini bisa menyelesaikan masalah apa ya di masyarakat gitu. Karena kan UI sendiri kan ya Tridharma Perguruan Tinggi kan, kita harus ada pengabdian masyarakatnya juga. Nah, itu yang susah sih untuk karya tulis ilmiah gitu, untuk nentuin judul, segala macam itu susah. Nah, untuk penilaiannya sendiri, selain kita ada penilaian karya tulis ilmiah, sama ada penilaian terkait certificate achievement-nya, kan beda tuh nilainya. Kalau lomba di tingkat provinsi itu nilainya berapa, beda lagi. Kalau lombanya tingkat nasional, beda lagi. Tingkat internasional paling tinggi. Terus juga sebagai ketua himpunan sendiri pun itu juga sebenarnya ada nilainya. Jadi kalau kalian ketua himpunan atau ketua BEM, terus kalian ikut Mapres, itu ada nilainya juga tuh. Jadi kan ibaratnya ini mahasiswa punya kelebihan kan. Nah, selain itu yang dinilai juga itu ada dari kemampuan untuk bicara bahasa Inggris dan writing-nya juga. Oh gitu Kak, berarti udah mulai nih dicatat sama teman-teman yang misalnya pengen jadi Mapres, itu adalah beberapa detail penilaian ya Kak untuk tahapan seleksinya. Misalnya kalau yang belum tahu banget ya, aduh karya ilmiah tuh gimana sih? Nah bisa tuh cari tahu dari sekarang, jadi nanti nggak kaget-kaget banget gitu ya Kak. Ya itu tadi kalau kalian emang mau menargetkan diri kalian sebagai Mapres,
enak tuh punya strategi gitu. Mungkin teman-teman bisa ikut lombanya dalam perjalanan 3 tahun ini sebelum kalian daftar Mapres. Kalian ikut lomba yang emang lomba KTI gitu, lomba karya tulis ilmiah. Jadinya nanti ketika teman-teman mau daftar Mapres, kalian tinggal melanjutkan KTI yang kalian udah buat aja nih, udah matang gitu loh dalam perjalanannya. Tapi pas seleksi Mapres itu ada pelatihan-pelatihan gitu nggak sih Kak? Kayak buat pelatihan komunikasi atau yang tadi Kakak bilang kayak pelatihan KTI. Itu ada nggak sih kan kalau buat Mapres nasional ada pelatihan yang sampai karantina gitu. Tapi kan gara-gara corona ini jadi nggak ada kan, jadi online semua. Nah kalau buat Mapres vokasi itu ada nggak sih Kak? Kebetulan sih kita di himpunan sendiri juga di tahun ini kita lagi bikin inovasi untuk pewadahan Mapres nih. Jadi Mapres ini kalau emang udah ada niat dari awal mau jadi Mapres, kita tuh wadahin gitu. Kita bantu dari segi kemampuan bahasa Inggrisnya gitu. Terus juga penyusunan KTI-nya itu dibantu sama himpunan. Ada di Departemen Keilmuan dan Keilmiahan. Itu baru ada di tahun ini juga tuh di himpunan. Jadi mereka tuh ya teman-teman misalnya mahasiswa VUI 2020 ketika teman-teman mau, nanti ketika ada opreknya berlangsung gitu pendaftaran jadi mahasiswa berprestasi, teman-teman ikut aja. Jadi biar nanti teman-teman tuh dibina gitu loh, dibangun untuk jadi kandidat Mapres yang siap lah gitu. Apalagi sekarang bahasa Inggris sebenarnya udah bukan sesuatu yang mewah lagi ya. Kadang tuh bahasa Inggris adalah jadi nggak ada ruginya juga sih teman-teman. Entah teman-teman mau jadi Mapres atau enggak. Menurutku teman-teman juga emang harus bisa sih bahasa Inggris gitu. Karena sekarang gini, ketika teman-teman nanti lulus nih di VA, semua tuh kadang pekerjaan tuh udah minta loh, rekruter udah minta kayak at least punya ability to speak English gitu. Bakal jadi poin plus gitu kan, karena ada valid gitu. Jadi kalian planning lah gitu ketika ini awal buat kalian gitu kan, buat mahasiswa PAUI 2020. Kira-kira sertifikat apa sih yang kalian pengen punya ketika kalian lulus gitu kan? Banyak banget, ada brevet pajak AB, brevet pajak C, terus ada sertifikat bahasa Inggris yang lain, terus sertifikasi Microsoft Excel. Banyak banget pokoknya cari tahu deh sebanyak mungkin. Jangan berdiam diri aja karena orang-orang di luar sana tuh pada lari semua loh gitu. Bener-bener saingan tuh makin berlomba-lomba gitu loh, apalagi kita udah mulai masuk ke bonus demografi ya Kak. Jadi bener-bener sayang banget kalau nggak mulai nyari-nyari gitu kayak nama-namain CV apa gimana segala macam. Bener. Nah sekarang Kak kan tadi udah ngebahas tentang tahapan seleksi, terus ada pelatihannya juga. Terus Kak mau tahu juga nih kita tantangan selama Kakak tuh dari mulai terpilih jadi kandidat Mapres gitu sampai akhirnya jadi Mapres itu yang waktu itu disiarin live ya Kak di YouTube tuh. Karena memang penasaran juga gitu kan. Kita kan berarti tahun pertama kita ngelihat Mapres ya dia. Iya nggak sih? Iya. Pengen tahu juga gitu. Gimana sih Mapres gitu. Oh ngelihat juga yang dari fakultas-fakultas lain. Itu tuh kesulitannya tuh mungkin ya pasti ada banget jadi Mapres gitu. Cuman yang menurut Kakak tuh bener-bener kayak jadi sebuah pelajaran dan harus tahu nih teman-teman PA 2020. Sebenarnya ini sih aku tuh kemarin tuh paling berat karena sebelumnya tuh VA tuh emang udah lama nggak pernah ngasih kandidat Mapres lagi. Jadi aku tuh kayak pembuka lagi nih, buka jalan lagi nih buat teman-teman VA untuk mengenal dunia Mapres gitu. Karena sebelumnya kita tuh kayak hiatus gitu loh, anak-anak VA tuh mungkin beberapa tahun terakhir tuh nggak pernah ngasih Mapres gitu. Makanya itu jadi berat gitu, kayak apalagi kemarin lolos kan, adalah gitu poster-posternya ada muka aku udah ada di IG-nya vokasi gitu. Itu kayak berat sih di punggung gitu kan, kayak aduh bisa nggak ya gitu. Udah gitu masih ada tanggung jawab jadi ketua himpunan juga gitu kan. Pikiran tuh banyak gitu, kayak di otak tuh kayak aduh gue nggak tahu nih nyelesain ini semua gitu gimana. Udah gitu kewajiban sebagai mahasiswa juga nggak boleh dilupain kan, yang namanya kuliah, terus belajar, terus ada ujian-ujian juga kadang. Jadi tuh kayak hektik gitu loh di otak tuh, kayak aduh gue harus selesai yang mana dulu ya, nggak paham lagi gitu kan. Terus selain itu juga kadang tuh ada demotivation juga ada. Aku juga ngerasain hal itu gitu, kayak ada di titik-titik tertentu kayak aduh malas banget, pengennya tidur doang nih seharian gitu. Karena jujur aku tuh kuat untuk nggak tidur 3 hari, tapi setelah itu tuh aku pengennya tidur doang, nggak mau ngapa-ngapain. Jadi aku tuh tipe orang yang kalau aku lagi rajin banget, bahkan sampai nulisin di Google Calendar tuh ulang tahun semua teman-teman aku tuh nulis gitu. Tapi kalau lagi malas juga malas banget. Kalau kita rajin juga malas iya ya di. Iya kalau kita rajin tidur mulu. Tidur bahan. Sebelum lanjut, pastiin dulu kalian udah follow Instagram @cafemeetstalks, @liputankerja, @akseleran_id, dan @yukampus_id. Buruan follow ya, dan dapatkan info-info menarik. Jadi itu sih musuh paling besar sebenarnya, tantangan itu diri sendiri. Kayak gimana cara kita untuk meminimalisir rasa malas gitu. Jadi kadang tuh harus ingat lagi kayak kenapa sih gue jadi Mapres. Gue pengen jadi Mapres gara-gara gue pengen foto gue ada di banner gitu. Jadi harus ingat-ingat hal-hal kayak gitu. Kalau enggak
Soalnya kemarin banyak gitu finalis Mapres lainnya di vokasi yang mengundurkan diri karena mereka nggak sanggup. Karena itu kan waktunya lagi ujian juga, lagi mepet banget, lagi UAS. Bayangin. Makanya ini mungkin tips dari aku juga ya. Teman-teman VAUI 2020 juga harus buat circle pertemanan yang emang suportif gitu. Jadi aku tuh ngerasa aku kebantu banget sama circle pertemanan aku gitu. Karena ya bayangin ya gitu, tanggung jawab banyak. Terus waktu itu juga lagi jadi Mapres juga. Kalau nggak punya teman yang suportif tuh aku bisa gila sih kayaknya. Udah gitu keadaan lagi UAS kan. Lagi hektik-hektiknya banget kan itu ya. Iya, jadi harus punya circle pertemanan yang suportif, yang dukung kalian seburuk apapun gitu. Itu teman-teman kalian tuh seenggaknya selalu ada gitulah. Nah, berarti Kak Dinda ini kan selain ketua himpunan, jadi kandidat Mapres juga, tapi tetap menjaga circle pertemanan. Nah, itu gimana sih Kak cara manage waktu versi Kak Dinda? Biar walaupun kegiatan Kakak kan ini banyak nih, kuliah juga padat, tapi tetap bisa nongkrong-nongkrong gitu sama teman. Soalnya nih, aku kan ngerasa banget tau Kak, sebenarnya akuntansi itu kayak, ya Allah kenapa sih berangkat pagi, pulang malam. Jadi itu kayak, kapan ya gue bisa nongkrong sama yang lain, tapi nggak malam gitu. Itu gimana sih Kak cara ngatur waktunya? Jujur, aku sendiri sih manajemen waktu itu tuh lebih ke, yang penting porsinya tepat aja sih. Jadi nggak begitu berlebihan aja gitu. Kadang untuk teman-teman sendiri sih kadang ya, oh lagi jam istirahat aja, terus kita ngobrol-ngobrol gitu. Terus suka ngobrol-ngobrolin hal-hal lain tuh setelah pulang kuliah atau di waktu-waktu senggang pada saat kuliah gitu. Jadinya tepat gitu pembagian waktunya. Terus juga apalagi kalau misalnya teman-teman mau ngambil part time juga nih, kalau misalnya jadi mahasiswa VW 2020 dan kalian mau tipe yang kuker-kuker. Mungkin itu time manajemennya teman-teman harus nyari tempat kerja yang emang nggak begitu mewajibkan kalian untuk datang setiap hari gitu. Jujur aku ngambil tempat kerja yang kayak gitu, mungkin untuk time manajemennya. Jadi aku ngeliat dulu nih jadwal kuliah aku, emang sih vokasi akuntansi tuh mostly dari Senin sampai Jumat tuh jam 8 pagi kuliah, pulang jam 5 gitu kan. Tapi mungkin ada salah satu di hari tertentu pulangnya siang. Nah, itu aku manfaatin hari itu untuk kerja. Nah, kalau untuk main, biasanya aku weekend. Tapi di hari-hari di luar weekend, ngurang-ngurangin banget. Nah, untuk nyempetin waktu untuk lomba, itu sebenarnya di sela-sela waktu aja sih, sela-sela waktu kuliah gitu. Kadang ya rela-relain waktu tidur gitu. Jadi waktu tidur dipersempit gitu. Karena gini, semua orang itu punya waktu yang sama 24 jam kan. Tapi orang-orang tuh bisa mendapatkan output yang berbeda karena mereka punya kemauan dan niat yang lebih sih sebenarnya. Jadi mungkin teman-teman bisa mupuk itu dulu. Jadi bagaimana kita bisa manfaatin waktu yang udah dikasih itu sebesar 24 jam dengan sebaik-baik mungkin. Itu kan masalah manajemen waktu ya Kak. Tapi Kakak punya nggak sih skala prioritas gitu dengan kesibukan Kakak nih yang banyak banget gitu loh. Bahkan waktu tidur gitu kan itu kan penting ya Kak, kesehatan. Nggak bisa juga kita forsir diri kita 24/7 buat kerja, sosial juga ke teman-teman gitu. Misalnya nih Kak, ketemu teman-teman yang ngajak main, tapi kita lagi sibuk banget, tapi kalau misalnya kita tolak nggak enak, jadi renggang, apa gimana gitu. Apalagi misalnya kalau teman itu lagi butuh kita, pengen curhat, tapi kita lagi nggak bisa, itu kadang kan kebebanan gitu ya Kak, kayak kita nggak enak juga, sosial kita tinggalin gitu. Nah, itu Kakak punya nggak skala prioritas seorang Kak Dinda nih, dengan kesibukan yang banyak banget gitu? Oke. Mungkin kalau untuk skala prioritas aku sendiri ya pasti yang wajar pertama itu kuliah kan. Nah yang kedua itu karena aku ketua himpunan aku pasti bilang skala prioritas aku kedua itu HMPA. Ketiga itu tempat kerja aku. Karena ya aku digaji nggak mungkin aku nggak mementingkan itu kan. Terus keempat itu mungkin teman-teman dulu ya. Jadi yang aku kalahin tuh kehidupan keluarga sih. Aku tuh jarang banget pulang ke rumah. Jarang banget. Bisa jadi tuh aku bisa pulang ke rumah tuh padahal aku cuma rumah di Bekasi ya. Bayangin aja aku bukan rumah yang beda pulau gitu-gitu enggak. Rumah aku cuma di Bekasi. Tapi aku bisa pulang tuh 2 bulan sekali. Itu menurut aku jarang sih anak-anak yang rumahnya cuma di Bekasi doang. Biasanya dia tiap minggu pulang kan. Atau ya 2 minggu sekali lah. Sampai orang tua tuh di rumah kayak, kamu kapan pulangnya gitu. Kok nggak pulang-pulang. Bahkan kadang orang tua yang nyamperin ke Depok gitu. Ya ampun, gimana tuh Kak? Kasih pengertiannya tuh Kak. Jadi kalau aku ke orang tua sih ya, karena aku anak tunggal juga, orang tua aku tuh nggak punya anak lagi selain aku doang. Jadi ya seenggaknya orang tua aku dikasih tahu sih apa yang aku kerjain gitu. Dan ada hasilnya juga. Kadang kan kayak aku menang lomba ini itu, pialanya tuh pasti aku bawa pulang ke rumah, nggak aku diemin di kosan. Dan akhirnya orang tua jadi percaya, ngasih kepercayaan itu sendiri ke aku. Ya udahlah, pasti kamu udah tahu gitu mana yang baik gitu. Yang penting perlu aku jaga kesehatan gitu. Oh sedih ya kalau bahas orang tua. Iya bener-bener kalau keluarga. Ya tapi asal bener membanggakan gitu Kak. Bukannya kayak nggak pulang-pulang tapi terus nggak jelas gitu kan. Tapi iya nggak jelas, nggak ada hasilnya. Jadi mungkin karena kebukti juga Kak Dinda pulang bawa piala atau mungkin dengan dapetin achievement. Jadi orang tua juga percaya gitu. Bener. Jadi mungkin tips juga nih buat teman-teman.
Jangan jadikan ketika teman-teman nggak punya privilege yang banyak gitu. Teman-teman beda daripada teman-teman kalian yang lain gitu. Emang kita starting point-nya udah beda nih, misalnya teman kalian yang emang udah kuliah pulang pergi bawa mobil gitu misalnya, sama kalian yang harus berjuang dari nol karena kalian nggak punya privilege itu tadi, ya jangan minder gitu. Malah menurut aku ketika kalian nggak punya privilege, pasti kalian punya tulang dan semangat yang lebih tinggi dibanding orang-orang yang punya privilege-nya banyak. Jadi tetap semangat dan buat semangat itu terus ada gitu. Bener banget tuh. Nah ini nih Kak, pertanyaan yang paling penting banget nih Kak. Gimana sih cara cari tahu potensi diri dan cara ngembanginnya? Nih soalnya aku aja kadang sih bingung gitu loh Kak. Kayak ngelakuin ini, ngelakuin itu, bener gak sih ini potensi diri aku? Kan kalau Kak Dinda ini kan udah ketahuan nih. Potensi dirinya salah satunya adalah leadership kan. Nah, buat kita cari tahu potensi diri kita, buat ngeyakinin diri kita kalau sebenarnya ini nih potensi gue, gimana sih Kak? Oke, kalau aku juga termasuk, tadi sempat ngomong juga ya, aku tuh termasuk orangnya yang ibaratnya, mungkin teman-teman tahu people pleaser gak? Suka menyenangkan orang lain gitu ya Kak? Nah, aku tuh termasuk orang yang kayak gitu. Jadi aku susah untuk bilang enggak tuh susah gitu. Jadi kadang aku tuh untuk menemukan potensi diri dan akhirnya bisa survive, bisa dikembangin. Itu kadang apa-apa tuh aku bilang iya dulu aja. Padahal aku sebenarnya nggak bisa gitu. Misalnya kayak diminta tolong untuk jadi penanggung jawab media gitu. Suruh bikin bentuknya tuh publikasi, bentuknya video gitu misalnya. Video itu bahkan sampai dibikin atas nama hakinya tuh ada. Terus sampai di-upload ke YouTube segala sini-sini itu kan menurut aku ribet gitu ya. Udah gitu permintaannya banyak. Padahal aku tuh nggak punya basic sama sekali gitu. Bahkan skillnya nggak ada lah gitu. Terus alat-alat pendukungnya juga belum ada saat itu. Tapi karena aku ingin menyenangkan orang tersebut dan akhirnya aku mencoba untuk ya udah Bu, aku bisa kok gitu. Akhirnya aku baru belajar ketika itu gitu loh. Aku baru belajar dan ternyata seru juga ya. Ternyata gampang juga ya. Ketika aku udah di-challenge gitu loh. Ketika aku diminta sesuatu dan orang berekspektasi akan hal itu ketika aku bilang aku bisa kok gitu kan. Jadinya aku termotivasi untuk bisa menemukan potensi diri. Mungkin itu juga yang akhirnya kebentuk nih. Akhirnya aku nemuin aku bisa menjadi seorang ketua gitu-gitu. Karena dulu-dulunya ketika aku di SMP, SMA juga aku udah biasa jadi ketua kelas gitu-gitu. Jadi men-challenge diri sendiri dan ya baik tadi aku tuh ingin menyenangkan orang. Tapi butuh nekat juga ya Kak buat bilang bisa padahal belum tentu. Jadinya gini, akhirnya kayak aduh gue gak enak nih gue udah bilang bisa dan pasti orang itu menaruh ekspektasi kan karena gue udah bilang bisa gitu. Ya itu jadi akhirnya ini sih ya tergantung kalian bisa nge-handle-nya. Kadang bisa jadi bumerang buat kalian kan kayak apa nih orang bilang bisa tapi ternyata kerjanya nggak ada hasilnya gitu kan. Ada bisa akhirnya kayak gitu. Tapi ada yang mungkin bisa survive kayak aku gitu. Akhirnya belajar lagi gitu. Dari nol lagi. Akhirnya nambah pengalaman, nambah ilmu. Akhirnya malah yang nggak bisa jadi bisa. Berarti selain nekat emang harus dibarengin sama belajar ya Kak. Kalau nekat doang tapi nggak belajar, ya sama aja gitu. Nah, dari banyaknya kegiatan kakak nih Kak, itu kan kayak tadi nih dengan kakak nekat misalnya diminta tolongin dan melakukan itu apalagi belajar gitu, sedangkan kakak punya kesibukan juga di organisasi gitu dan ada tanggung jawab kuliah juga, itu semua kan butuh komitmen ya Kak dalam melakukan dari seluruh kegiatan itu gitu. Nah gimana sih Kak cara pertahanin komitmen itu untuk kayak beneran selesaiin dan do the best gitu lah, biar nggak goyang di tengah jalan tuh gimana sih Kak ngebagi komitmennya gitu? Oke, menurut aku penting banget untuk tadi kayak aku udah bilang, set your goal, set your plan, dan prosesnya kalian mau ngapain aja. Misalnya gini, kayak aku ikut lomba karena planning aku pengen jadi mapres, pengen aku fotonya ada di banner segede yang ada di stasiun UI. Terus aku mau jadi ketua himpunan karena mimpi aku pengen bikin HMVA ini di masa aku jadi ketua himpunan, jadi himpunan terbaik. Jadi prosesnya nanti ngikutin dan akhirnya semuanya tuh berjalan dengan sendirinya gitu. Ketika aku udah punya tujuan hidup, udah punya mimpi yang pengen aku capai, komitmen itu sendiri bakal ngikut. Jadinya malah jadi habit dan akhirnya pasti tujuannya pasti ke sana gitu, nggak bakal out of track juga. Jadi menurut aku untuk membiasakan diri untuk bisa berkomitmen, ngambil tanggung jawab yang banyak, itu teman-teman harus punya planning dan baik gitu-gitu. Kayak misalnya aku juga kerja gitu, aku harus kerja karena aku pengen bisa nongkrong gitu, nongkrong bebas tanpa harus mentingin tanggal muda tanggal tua. Nah itu, berarti kan kalau aku nggak punya komitmen itu, akhirnya aku nggak bisa hidup dengan bebas gitu, bahkan nggak bisa nabung kan. Nah mungkin ke teman-teman gitu sih harus membiasakan punya planning gitu yang kalian tuh bisa ingat-ingat ketika teman-teman jadi lagi demot gitu.
Jujur aja nih ya Kak, dengerin cerita kakak ini aja aku capek. Sama. Kegiatan kakak tuh banyak banget kan. Ya, sebenarnya kakak capek gak sih? Ada capeknya, ada titik jenuh di mana kakak ngelakuin semua kegiatan itu. Terus solusinya ngatasin misalnya lagi demot banget gitu. Ngapain tuh Kak? Kakak? Aku termasuk orang yang mungkin karena aku anak tunggal juga ya. Aku tuh emang udah biasa dari SD tuh kemana-mana sendiri. Aku tuh sering banget ke tempat-tempat, misalnya ke mall gitu sendiri, bahkan ke time zone gitu sendiri aku sering gitu. Kayak gak takut diculik gitu ya. Apa mandiri gitu agak-agak. Antara jomblo dan ini ya. Iya bisa juga tuh. Aduh, miris tuh. Paling itu sih kayak ke perpus sendiri gitu, suka ini sih jenuh kan, kayak akhirnya main keluar juga gitu, tapi ya akhirnya gitu. Itu juga quality time buat diri sendiri gak sih Kak? Kayak apa ya istilahnya tuh kayak iya sih buat untuk diri sendiri gitu waktunya. Kan tadi kalau yang tadi kan main udah, kadang kan sama teman juga kita harus ada batas wajar juga kan. Akhirnya itu kita sama diri sendiri aja, karena kan ibaratnya kita harus punya self love kan. Asik. Mencintai diri sendiri ibaratnya. Mementingkan diri sendiri di atas segala-galanya. Biar people pleaser itu nggak begitu inilah, kadang nggak masa mentingin orang lain terus, diri sendirinya kurang. Nah itu jadinya kadang kalau udah mentingin orang lain terus akhirnya demot kan. Nah mungkin untuk mengatasi perasaan jenuhnya harus juga ingat diri sendiri tuh harus diperhatiin loh gitu. Karena yang bisa ngebantu itu ya diri kita sendiri kadang. Iya sih aku setuju kalau self love itu penting, dan ngeluangin waktu buat diri kita sendiri itu penting banget gitu di samping semua kegiatan kita yang berhubungan sama banyak orang gitu, apalagi sebagai ketua HMVA. Nah terakhir banget nih Kak, moto hidup Kakak sebenarnya apa sih Kak sampai bisa kayak sekarang gini? Kayaknya ada yang mau disampaikan juga nggak Kak buat teman-teman VA nih yang kayak kalian tuh harus inget ini dari sekarang gitu loh, karena nanti bakal berpengaruh besar di kehidupan kalian, apalagi dalam menjalani kegiatan-kegiatan atau kesibukan. Kalau ditanya moto hidup, mungkin ya selalu gue omongin ke orang-orang sekitar gue juga, gue punya moto hidup tuh be the best version of yourself. Jadi kayak teman-teman tuh harus jadi versi terbaik dari kalian gitu loh gitu. Kan moto hidup gue yang kedua dan ini nyambung, kita harus nge-push diri kita sampai ke limit gitu loh. Push your limit. Jadi kita udah punya nih, kita udah menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, tapi kita juga harus nge-push limit kita. Jadi sampai versi terbaik dari diri kalian, itu mau hidup gue. Keren banget. Dari Kak Dinda ceritain tadi dari awal sampai sekarang yang udah lama banget ini kita bisa ambil kesimpulan kalau jadi mahasiswa aktif dan prestatif itu bisa banget asal kita ada kemauan untuk belajar dan berusaha, pasti itu ada jalan. Dan asal kita nggak menyepelekan hal sekecil apapun, kayak Kak Dinda cuma lihat banner di depan stasiun UI, itu jangan sampai disepelekan walaupun hanya momentum kecil tapi bisa jadi realistis gitu. Dan tadi juga ada tips dari Kak Dinda ya Kak untuk set goals kalian dari sekarang gitu, dan kayak jangan takut sama apapun kayak lomba gitu-gitu, dicoba aja dulu karena itu bisa jadi pembelajaran kalian ke depan. Nah buat teman-teman mahasiswa VA 2020 yang udah ngedenger tadi cerita Kak Dinda, perjalanan dari awal masuk vokasi akuntansi sebagai mahasiswa baru sampai sudah terpilih menjadi Mapres Vokasi, terus juga ketua HMVA. Ada banget nih kesempatan kalian bagi yang tertarik menjadi Mapres, bisa isi form yang ada di caption Instagram @mbvui 2020. Cek caption di bawah podcast ini. Nah tuh guys, yang mau jadi Mapres atau bahkan mau jadi ketua himpunan kayak Kak Dinda bisa tanya-tanya langsung kan Sekas? Ya, jadi boleh teman-teman kalau mau ada yang mau ditanya-tanya lebih lanjut terkait apapun hal itu yang ada di sekitar lingkungan kemahasiswaan kita ini, boleh feel free to chat ke aku, bisa di Instagram pribadi aku @dinda_kurniawan. Teman-teman, karena teman-teman tuh udah jadi keluarga besar HMVA ini, teman-teman juga wajib untuk follow Instagramnya HMVA di @HMVA_UI. Nah, tuh boleh tuh teman-teman di follow. Ya udah habis aja nih, nggak kerasa ya Di. Kalau gitu kita harus udahan dulu. Terima kasih ya buat semua yang udah mau dengerin sampai habis. Terima kasih juga untuk Kak Dinda sebagai tamu terspektakuler di episode pertama ini yang mau direpotin buat bikin podcast. Sukses terus ya Kak. Terima kasih Lila dan Dian. Terima kasih juga Kak. Jangan bosan-bosan ya buat dengerin podcast Binfa ini, dan jangan lupa dengerin podcast kita episode selanjutnya ya. Gue Lila, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye.